Persiapan alat dan bahan. 1. Mikropipet dan mikrotip. 2. Notebook untuk mencatat. Ketiga, mikrocup 200 mikroliter yang kosong. Dan yang keempat adalah sampel cDNA. Yang kelima, enzim yang berisi tag polimerase dan fluorescence. Keenam, primer forward dan reverse. Langkah selanjutnya adalah persiapkan mikrocup 200 mikroliter kosong. Kemudian, beri label. Pembuatan master mix. Lalu ambil enzim sebanyak 10 mikroliter per sampel. Masukkan ke dalam mikrocup 1,5 ml steril dan tambahkan pelarut atau NFP sebanyak 4,4 mikroliter per sampel. Selanjutnya, tambahkan primer forward 0,8 mikroliter per sampel dan tambahkan primer reverse sebanyak 0,8 mikroliter per sampel. Vortex perlahan 3 hingga 5 detik untuk homogenisasi master mix. Spin down 3 hingga 5 detik. Penambahan template. Buka tutup mikrocup 200 mikroliter. Dan pindahkan master mix sebanyak 16 mikroliter ke mikrocup ukuran 200 mikroliter. Tambahkan NFP 4 mikroliter. Sampel ini berfungsi sebagai no template control atau NTC ke cup yang pertama. Tutup mikrocup NTC untuk menghindari kontaminasi. Tambahkan template cDNA masing-masing 4 mikroliter per sampel ke cup berikutnya. Lanjutkan ke sampel berikutnya hingga semuanya selesai. Setelah selesai, tutup rapat mikrocupnya. Lalu spin down 3 hingga 5 detik. Pastikan tidak ada gelembung dalam mikrocup, karena ditakutkan akan mempengaruhi reaksi dan deteksi oleh mesin detektor. Setelah selesai spin down, kembalikan sampel ke dalam cool box. Proses pemindahan dilakukan secara pelan-pelan. Saatnya running di mesin qPCR. Ini adalah mesin qPCR Orbit Rotorchin tipe 6000.
Jangan lupa nyalakan mesinnya dulu. Buka aplikasi Rotor Gene yang telah terinstall di laptop. Lalu klik menu New. Buka program qPCR yang akan dipakai. Jika belum ada, maka harus membuat terlebih dahulu. Kemudian, centang box Locking Ring Attach. Klik Next, lalu klik Next lagi. Kemudian klik Edit Profile dan sesuaikan programnya dengan hasil optimasi. Hold untuk predenaturasi 95 derajat Celcius selama 2 menit. Kemudian klik Cycling. Atur siklusnya, contohnya menjadi 40 siklus. Kemudian, atur suhu denaturasi 95 derajat selama 5 detik. Lalu, atur suhu annealing pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 detik. Dan, di Acquiring to Cycling up. Acquiring adalah diperoleh untuk mendeteksi fluorescence pada siklus tersebut. Selanjutnya, atur suhu extension menjadi 72 derajat Celcius selama 15 detik. Klik Melt. Atur suhu dan waktu melt yang diinginkan. Lalu, klik OK. Pastikan fluorescence yang akan dideteksi adalah yang berwarna hijau atau green. Klik Next. Lalu buka mesin dan keluarkan rotornya. Buang microchip bekas sebanyak sampel yang akan dianalisis. Microchip bekas dibutuhkan untuk penyeimbang rotor. Lalu masukkan sampel secara urut. Kunci ring rotor agar sampel tidak terlepas. Dan masukkan rotor ke dalam mesin. Tutup mesinnya. Lalu, klik Save Template jika ingin menyimpan program. Atau, klik Start Run untuk langsung memulai analisis. Pilih folder penyimpanan dan ketik nama file yang diinginkan. Selanjutnya, atur jumlah sampel yang akan dianalisis. Klik Yes di menu Selected pada sampel yang tidak dianalisis, lalu ganti pilihan Yes dengan No. Yang ini menunjukkan bahwa sampel tersebut tidak akan dideteksi. Kemudian klik Finish. Ini adalah interface saat analisis berjalan. Yang di atas adalah track untuk suhu, dan yang di bawah adalah track untuk siklus. Jadi kita bisa melihat status suhu di mesin, serta melihat proses sedang berjalan pada siklus keberapa.
adalah report optimasi gain pada siklus 1. Selanjutnya, setelah proses report gain telah selesai, akan muncul interface seperti ini. Yang paling atas adalah track untuk fluorescence yang menunjukkan tingkat fluorescence dari sampel yang dianalisis. Bagian bawah sebelah kiri adalah track untuk suhu untuk melihat status suhu pada mesin, dan yang kanan adalah track untuk siklusnya untuk melihat posisi siklus yang sedang berjalan. Pengaturan skala tampilan fluorescence dapat disesuaikan. Nah, ini contoh fluorescence yang terdeteksi pada siklus kedua. Beberapa puluh menit kemudian. Sebelum proses running selesai, mesin akan melakukan analisis melt. Melt curve ini menunjukkan spesifikasi primer, serta menggambarkan karakteristik DNA pada saat suhu tertentu. Setelah selesai, kita lakukan analisis quantitation dan analisis melt curve. Klik icon analysis dan pilih quantitation dan klik show. Pada jendela quantitation analysis, klik slope correction. Kemudian tentukan threshold-nya. Jika belum membuat standard curve, threshold ini bisa dibuat antara 0,3 hingga 0,5. Bagaimana penentuan threshold? Fase eksponensial merupakan fase di mana DNA diamplifikasi dengan laju dan efisiensi yang maksimal. Kemudian fase linear adalah ketika sebagian komponen PCR telah habis terpakai, primer, engine, dan sebagainya. Lalu, laju amplifikasi mulai melambat dan produk PCR mulai terdegradasi. Fase plateau adalah ketika reaksi amplifikasi sudah mulai berhenti dan tidak ada lagi produk PCR yang terbentuk. Produk PCR juga mulai banyak terdegradasi. Karenanya, fase plateau kurang tepat untuk digunakan dalam analisis ekspresi gain. Dan analisis ekspresi gain lebih tepat dilakukan saat amplifikasi berada pada fase eksponensial. Untuk melakukan analisis melt curve, klik menu melt pada analisis, lalu klik show. Dan ini adalah contoh hasil melt curve yang menunjukkan satu peak atau puncak. Ini menggambarkan bahwa DNA yang terbentuk pada suhu tersebut memiliki bentuk yang sama. Dan primer yang digunakan juga spesifik. Melt curve yang baik harus memiliki melt curve NPC yang berbeda dengan sampel. Kemudian perbesar jendela quantitation result. Ini adalah hasil kuantifikasi yang langsung dinyatakan dalam bentuk atau dalam nilai CT, cycle threshold. Dan data inilah yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan tingkat ekspresi gain.